Letnan Jenderal John Afriandi, mantan Komandan Kopassus, tampar Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya di Istana Negara. Isu ini mencuat karena Letnan Jenderal John Afriandi sudah mengatur pertemuan dengan Presiden Prabowo. Tapi Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet menahan Letnan Jenderal John Afriandi. Habis tiup lilin di hotel mewah? Sekarang harus tiup pipi yang panas. Berhembus kabar, si paling protokoler kena salam olahraga dari Jenderal Lapangan. Info ordal nih, drama pecah tepat di jantung istana. Seorang Danjen Kopassus dibuat nunggu 20 menit gara-gara protokoler yang sok ngatur jadwal. Hasilnya, Presiden marah besar karena jadwalnya jadi berantakan. Begitu keluar ruangan, sang jenderal nggak pakai basa-basi. Kabarnya, souvenir mendarat telak di pipi si junior. Kamu anak kecil mainin saya? Hah? Begitu katanya. Tapi tunggu dulu, ini beneran kejadian yang ngaku-ngaku dari ring 1? Atau cuma jurus pendekar buat nutupin skandal Hotel Paris kemarin? Daripada rakyat terus-terusan bahas perayaan ultah mewah yang tagihannya tembus 200 juta semalam, mending lempar isu baku hantam. Ya nggak? Apapun itu. Circle petinggi loreng kita ini emang makin kocak. Satunya hobi hedon pakai duit pajak, satunya hobi main tangan. Kalau yang mau bersih si merintah bawahan buat siram air keras, rakyat jelantah ya cuma bisa nonton drama sirkus ini sambil elus dada. Gimana menurut kalian? Bang, dengar-dengar ada yang ditampar komandan di istana? Siapa, Bang? Pokoknya ada. Salam logika. Guys, si orang kemarin sore yang merasa dirinya paling penting, yang sok ngatur-ngatur, merasa paling cantik sendiri, paling bauti sendiri, dapat ganjaran tamparan. Ini bukan prank hadiah ulang tahunnya lah, tapi ini tamparan asli. Yang nampar sama yang ditampar sama-sama led. Bedanya yang nampar Jen, yang ditampar Kol. Gimana gak marah coba si Jen? Si Jen sudah punya janji meeting sama Bapak 30 menitan. Pas datang ke tempat Bapak, ketemu si Kol nyuruh si Jen duduk. Nunggu sampai 20 menit habis, tetap aja belum dipanggil. Sampai si Bapak keluar dari ruang kerjanya, nemulah itu si Jen lagi duduk di sana. Bapak marah dong sama si Jen. Kau punya janji ketemu saya, malah duduk-duduk di situ. Jenderal macam apa kau? Bapak semakin marah. Dia berteriak-teriak di ruang kerjanya di sisa 5-10 menit itu. Si Jen tidak berani balik marah. Dia hanya bereaksi, siap Bapak. Dalam hatinya marah besar. Singkat cerita, si Jen selesai meeting, keluar ruangan kerja dengan muka merah padam. Dan dicarilah si Kol. Sedang ramai diperbincangkan di medsos bahwa orang terdekat Prabowo di istana digampar oleh seorang jenderal bintang 3. Soal desas-desus itu belum ada berita resminya ya, jadi kita belum berani membahasnya. Kali ini kita hanya akan membahas apa sih sebetulnya tugas Seskap Teddy itu. Kok kelihatannya dia ada di mana-mana? Kadang jadi jubir, kadang muncul di momen santai presiden, bahkan ikut menjawab pertanyaan wartawan yang bukan dia yang ditanya. Pernah juga nyeletuk, undang saya cuma untuk pajangan. Lalu muncul survei, katanya kinerjanya bagus, komunikasinya disukai publik. Kelihatan sekali dia ini memang sedang mempertahankan exposure media ya. Dia bicara apa saja di depan wartawan, termasuk mengeluarkan istilah yang belum ada padanannya, yaitu inflasi pengamat. Padahal rupanya tugas Seskap itu terbatas pada tugas administratif, seperti rapat dan penyiapan bahan kebijakan presiden. Sedangkan menyampaikan ide, gagasan, keputusan-keputusan politik adalah tim komunikasi. Kalau saya sih sebaiknya Teddy ini fokus saja pada tugas pokoknya ya. Tidak usah terlalu rajin mengerjakan tugas orang lain. Oh ya, soal rumor Jenderal Bintang 3 tadi nanti akan kita bahas kalau bertanya sudah muncul di media-media yang cukup kredibel. Ramai di media sosial khususnya Threads, beredar kabar soal dugaan insiden di ring 1 istana yang menyeret nama Buntet atau Teddy. Isu ini menyebut adanya ketegangan antara Pangko Kopassus John Afriandi dengan seorang protokoler yang disebut-sebut sebagai Teddy. Kronologi yang beredar, John Afriandi dijadwalkan bertemu Presiden Prabowo Subianto selama 30 menit. Namun, ia justru diminta menunggu hingga waktu hampir habis.
Situasi memanas saat Presiden keluar ruangan dan menegur langsung kondisi tersebut. Tak lama setelahnya muncul klaim bahwa Pangkopassus meluapkan emosi kepada pihak yang dianggap bertanggung jawab. Namun, klarifikasi resmi datang dari akun Pangkopassus yang menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Menurut Anda? Sekretaris Kabinet Mayor Teddy seringkali memperlihatkan sikap, perilaku, dan perbuatan yang selalu mempermalukan marwah pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres di depan masyarakat luas. Hal tersebut bukan hanya terjadi 1-2 kali, tetapi berkali-kali, sehingga Mayor Teddy menjadi persoalan tersendiri di antara satuan Pas Pampres yang terus mengendap. Bukan hanya itu, Mayor Teddy bahkan terlampau sangat angkuh ketika dirinya tidak sedikit pun menunjukkan rasa hormat saat berjalan di hadapan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pada kesempatan lain, Mayor Teddy menggertak seseorang yang berpangkat lebih tinggi darinya, yakni seorang dokter militer berpangkat kolonel. Perlu diingat, Mayor Teddy masih berstatus anggota TNI aktif, meskipun saat ini menjabat sekretaris kabinet. Namun demikian, Mayor Teddy telah mengabaikan karakteristik militer dengan hierarki yang tegas, serta enggan menunjukkan rasa hormat karena dirinya sekarang punya jabatan. Meskipun Mayor Teddy ternyata tidak becus menjalankan tugasnya sebagai seskap di pemerintahan. Sekian lama terbukti Mayor Teddy sudah melupakan jati dirinya sebagai Tentara Nasional Indonesia. Ada yang panik, lalu mulai main kotor? Bayangkan, seorang seskap berani ngeprank Jenderal Bintang 3 sampai digampar? Kalau Anda percaya narasi ini tanpa cek fakta, selamat! Anda baru saja memakan umpan murahan para tukang adu domba. Isu liar beredar di X. Seskap Teddy disebut bikin Pangkopassus Letnan Jenderal John Afriandi menunggu 20 menit di ruang tunggu sampai Presiden Prabowo marah besar. Kedengarannya dramatis, kan? Masalahnya, cerita ini 100% karangan. Akun resmi Instagram Kopassus sudah pasang badan dan membantah keras sampah visual ini. Mari pakai logika. Di level tertinggi negara, jadwal itu dihitung per detik, bukan kira-kira. Seskap Teddy besar di lingkungan komando. Dia tahu persis cara menghormati senior. Menghasut TNI agar bentrok dengan istana adalah strategi usang untuk memecah belah bangsa. Jangan mau jadi pion dalam bidak catur orang yang nggak suka lihat kabinet ini solid. Faktanya, kinerja nggak bisa bohong. Survei Cyrus Network menempatkan Teddy di posisi top 3 menteri dengan kinerja paling memuaskan dari 48 menteri yang ada. Dia nggak punya waktu buat urusan remeh-temeh, fokusnya cuma satu, memastikan agenda presiden untuk rakyat berjalan tanpa hambatan. Andai ini benar, sudah saatnya istana sadar. Semua laporan selalu tertahan olehnya. Andi, mantan Komandan Kopassus, tampar Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya di Istana Negara. Isu ini mencuat karena Letnan Jenderal John Afriandi sudah mengatur pertemuan dengan Presiden Prabowo. Tapi Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet menahan Letnan Jenderal John Afriandi. Letnan Jenderal Saya, Mayor Jenderal TNI John Afriandi, Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus. Lagi-lagi ada sutradara dadakan bikin naskah fiktif. Seskap Teddy dibilang berani melecehkan Jenderal Bintang 3? Hati-hati, logika Anda sedang diuji. Beredar cerita halu, Seskap Teddy dituduh sengaja bikin Pangkopassus menunggu 20 menit sampai Presiden Prabowo murka. Plotnya sinetron banget kan? Kalau kita diam saja, hoax receh seperti ini bakal jadi senjata ampuh para provokator untuk merusak stabilitas negara. Kenyataannya, ini murni karangan bebas. Akun resmi Kopassus bahkan sampai turun tangan menepis fitnah ini. Coba pikir pakai akal sehat. Teddy itu perwira yang lahir dari jantung komando. Adab dan rasa hormat ke senior itu sudah mendarah daging, bukan levelnya mainin jadwal.
narasi bentrok antara TNI dan Istana adalah trik basi dari pihak yang kepanasan melihat kabinet berjalan solid. Daripada sibuk ngurus gosip, lihat datanya. Rilis Cyrus Network mencatat Teddy masuk daftar top 3 menteri berkinerja terbaik. Waktunya dihabiskan untuk mengeksekusi visi presiden, bukan meladeni drama rendahan. Orang cerdas tidak akan mau jadi korban adu domba. Bagikan video ini sekarang, dan mari bungkam para penebar fitnah.